Pernah nggak sih, lagi asyik main HP, terus nggak sengaja kepencet kamera depan, terus seketika kamu mikir, tunggu dulu, ini beneran muka asliku. Rasanya beda banget kan sama apa yang selalu kita lihat di cermin tiap pagi? Tiba-tiba aja rasanya jadi nggak nyaman, atau bahkan jujur aja anggap benci sama hasil jepretan itu. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal nyelam bareng-bareng buat ngebahas fenomena sehari-hari yang bikin resah, tapi sebenarnya sangat-sangat wajar ini. Di sesi kali ini, kita punya beberapa topik menarik. Kita bakal ngupas tuntas misteri cermin versus kamera, sains di balik pantulan kita, bahaya kalau kita menatap cermin terlalu lama, ancaman body dysmorphic disorder, tekanan standar kecantikan modern, dan pastinya, apa sih makna cantik yang sesungguhnya? Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, misteri cermin versus kamera. Ini dia perdebatan viral yang kayaknya nggak ada habisnya. Antara cermin dan kamera, mana sih yang sebenarnya nampilin diri kamu yang asli? Gini, mari kita bedah satu-satu. Di satu sisi, cermin itu memantulkan cahaya alami dan ngasih kita gambar yang terbalik. Buat kita, ini super familiar. Tapi di sisi lain, kamera belakang itu ibaratnya memampatkan wajah 3 dimensi kamu jadi gambar datar 2 dimensi doang. Belum lagi, ada distorsi dari panjang lensa yang beda-beda. Ini nih yang sering bikin hidung atau wajah kita kelihatan gak simetris, atau malah aneh banget. Jadi tenang aja, hasil jepretan kamera itu belum tentu representasi paling akurat dari diri kamu yang sebenarnya kok. Bagian kedua, sains di balik pantulan. Terus, kenapa ya kita secara psikologis jauh lebih percaya dan lebih suka sama gambar terbalik dari cermin? Kunci misteri ini ada di sebuah fenomena psikologis yang namanya mere exposure effect, atau efek paparan belaka. Pakar psikologi media, Pamela Rutledge, ngejelasin ini dengan gampang banget. Coba deh pikirin, kita kan ngelihat wajah kita di cermin itu setiap hari ya, entah pas lagi sikat gigi, cuci muka, atau sekedar rapi-rapi rambut. Nah, karena otak kita terus-terusan terpapar sama gambar yang terbalik itu, otak kita mencatatnya sebagai sesuatu yang familiar dan menenangkan. Makanya pas kita ngelihat foto dari kamera yang nggak dibalik, otak kita langsung nyalain alarm. Wah, ada yang salah nih. Padahal secara teknis, ya memang begitulah wujud kita dari sudut pandang orang lain. Lucu ya, otak kita bisa bereaksi sebegitunya gara-gara hal sepele. Bagian ketiga, bahaya menatap terlalu lama. Oke, sedikit ngerapin penampilan di depan cermin itu wajar banget. Tapi, apa jadinya kalau kebiasaan bercermin yang familiar tadi pelan-pelan berubah jadi obsesi yang menghantui? Ternyata, kebiasaan ini punya sisi gelap loh. Riset dari Institute of Psychiatry di London nemuin fakta yang lumayan bikin kaget. Kalau kamu menatap cermin terus-terusan lebih dari 10 menit, bukannya makin pede, tingkat kecemasan kamu malah bakal melonjak tajam. Otak kita tuh mulai hiperfokus nyari-nyari kekurangan fisik sekecil apapun, terus mulai deh membandingannya sama orang lain. Dari situ, efeknya bisa dua. Bisa memunculkan kesombongan kalau kita terus-terusan cari validasi, atau sebaliknya, memperdalam rasa benci sama diri sendiri. Jadi, cermin yang awalnya cuma alat bantu, pelan-pelan malah berubah jadi sumber stres. Seram juga ya. Bagian keempat, ancaman body dysmorphic disorder. Nah, kalau hiperfokus nyari kekurangan fisik ini dibiarkan lepas kendali, ini bukan cuma soal lagi nggak pede aja. Ini bisa memburuk jadi kondisi psikologis yang serius. Secara medis, ini disebut Body Dysmorphic Disorder atau BDD. Psikolog klinis Dr. Sima Hinggorani mendeskripsikannya dengan sangat pas. Beliau bilang, orang dengan BDD itu punya nilai diri yang sangat rendah. Dan mereka seringkali nggak sadar kalau kondisi mental mereka udah jatuh ke jurang kebencian diri yang berbahaya. Mereka ini hidup dalam rasa khawatir yang permanen soal apa yang mereka anggap sebagai cacat di tubuhnya. Bisa jadi soal warna kulit atau bentuk hidung. Obsesi ini benar-benar melumpuhkan loh. Bisa bikin penderitanya mengisolasi diri dari lingkungan sosial atau bahkan nekat ngelakuin prosedur operasi plastik yang sebenarnya sama sekali nggak perlu. Coba deh kita renungin sebentar. Kalau udah di tahap itu, kira-kira apakah rasa nggak nyaman pas ngeliat diri sendiri di cermin ini cuma rasa insecurity biasa? Atau jangan-jangan udah jadi sebuah fobia yang nyata? Percaya nggak percaya, pada titik yang paling ekstrim, ketidakpercayaan diri ini memang bisa berevolusi jadi fobia medis sungguhan yang namanya katoptrofobia atau aesoptrofobia. Peneliti William Todd dari University of London nemulin kalau penderita fobia ini tuh nggak serta-merta takut sama kaca atau cerminnya ya, tapi mereka takut sama apa yang terpantul di dalamnya. Ketakutan luar biasa yang irasional ini bisa berakar dari kecemasan mendalam soal citra tubuh, rasa teror karena melihat pantulan yang terasa terdistorsi, atau, ini nih yang agak mistis, dihubungkan sama kepercayaan supranatural kuno yang menganggap cermin itu bisa menjebak jiwa manusia. Buat mereka, sekedar menatap cermin aja udah pelan-pelan berubah jadi mimpi buruk di siang bolong. Bagian kelima, tekanan standar kecantikan modern. Sekarang, yuk kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya.
kita kan udah ngebahas psikologi individunya nih. Nah, terus dari mana sih sebenarnya sumber kecemasan massal soal fisik ini di era modern? Pastinya nggak muncul gitu aja dari ruang hampa dong. Ada sebuah studi menarik dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membongkar gimana standar K-beauty itu ngaruh banget ke mental generasi Z sekarang. Lewat gemperan media sosial tiap hari, muncul standar kecantikan yang kaku banget. Kulit wajah putih tanpa celah, wajah harus tirus bentuk V-line, dan matanya harus besar. Padahal, kita tahu sendiri secara genetik, masyarakat Indonesia tuh punya variasi warna kulit kayak sawo mateng dan fitur wajah yang super beragam. Nah, benturan ekspektasi yang hampir mustahil buat dicapai inilah yang nyiptain jurang krisis percaya diri tiap kali kita ngaca. Bikin kita ngerasa kayak selalu ada yang kurang. Sebagai respons buat ngelawan tekanan itu, muncullah gerakan body positivity. Tapi hati-hati, kita harus jeli banget ngelihat batasannya. Soalnya nggak jarang gerakan ini malah melenceng jadi toxic positivity, di mana kita kayak dipaksa harus selalu merasa bahagia sampai-sampai nutut mata sama masalah kesehatan yang nyata. Misalnya nih, menormalisasi kebiasaan buruk yang jelas-jelas memicu obesitas, itu kan nggak sehat. Sebaliknya, true body positivity atau kepositifan tubuh yang sejati itu ngajak kita buat benar-benar mencintai wujud kita yang sekarang, tapi di saat yang bersamaan kita juga terus merawat kesehatan dan fungsi tubuh kita. Logikanya gini deh, kalau kamu benar-benar sayang sama diri kamu sendiri, masa iya kamu tega ngebiarin dirimu jatuh sakit, ya kan? Bagian keenam, makna cantik yang sesungguhnya. Nah, diskusi panjang kita akhirnya ngebawa kita ke solusi yang paling mendasar buat mengakhiri perang dingin kita sama cermin. Mari kita definisikan ulang apa sih konsep dari kecantikan itu sendiri. Gini, kecantikan fisik atau outer beauty itu sifatnya sangat sementara dan selalu didikte oleh zaman. Kemarin trennya harus kulit putih, besok tiba-tiba harus wajah simetris. Ngikutin standar yang selalu berubah ini tuh rasanya capek banget. Beda banget ceritanya kalau kita ngomongin inner beauty. Kualitas dari dalam diri kamu kayak empati, pikiran yang terbuka, rasa percaya diri, dan aura positif yang kamu pancarkan. Itu sifatnya abadi. Ada prinsip populer yang bilang ini tuh sinergi dari beauty, brain, and behavior. Dan yang bikin makin optimis, riset menunjukkan kalau Gen Z zaman sekarang tuh udah makin menghargai kecerdasan emosional jauh di atas sekedar wajah yang simetris. Pada akhirnya, kualitas dari dalam diri inilah yang bikin orang-orang benar-benar betah berlama-lama ada di dekat kamu. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, aku mau ninggalin satu pemikiran yang simpel, tapi semoga bisa ngena banget buat kamu. Kalau cermin di kamar kamu itu cuma nampilin ilusi dua dimensi yang dibalik, dan lensa kamera di HP kamu selalu memanipulasi proporsi wajah aslimu, terus buat apa kita rela ngegantungin harga diri kita sama gambar-gambar itu? Kalau pantulan fisik itu pada dasarnya cuma ilusi optik sementara, gimana cara kamu menilai dirimu sendiri hari ini jauh melampaui apa yang cuma bisa ditangkap sama selembar cermin? Tantangannya buat kita semua adalah, mulai hari ini, yuk rawat nilai diri kita dari dalam. Sesuatu yang solid, yang gak akan pernah bisa terdistorsi oleh jenis lensa kamera apapun. Terima kasih udah mau belajar dan merenung bareng di pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di materi seru selanjutnya. Pernah